Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwin Kurnia Putri, NIM 1914080009. Saya dari jurusan Tadris IPA Fisika UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas poin yang ke-10 dari mata kuliah metodologi penelitian, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Milyasari. Untuk yang pertama yaitu aturan pengutipan. Aturan pengutipan itu ada terbagi menjadi 3, yaitu body note, footnote, dan endnote. Yang pertama yaitu untuk body note. Body note ini yaitu penempatan catatan tubuh diletakkan setelah kutipan selesai ditulis. Artinya berada di dalam apa yang kita kutip tersebut. Cara pengutipannya yaitu dengan membuat nama belakang pengarang. Skema penulisannya adalah mengambil nama akhir atau nama belakang pengarang yang karyanya dijadikan referensi. Kemudian jika pengarang ada 2, nama belakang pengarang pertama dan kemudian disusul dengan kata dan nama belakang pengarang yang kedua. Sedangkan jika lebih dari 2, ditulis DKK. Lalu setelah membuat nama pengarang, maka kita juga menulis tahun terbit. Tahun terbit ini catatan tubuh setelah nama pengarang dan ditulis tahun terbitnya. Kemudian halaman referensi. Lalu setelah membuat halaman referensi, kita membuat metode penulisan. Metode penelitian ini yaitu semua unsur diletakkan dalam tanda kurung. Unsur selain nama diapit tanda kurung. Contohnya, menyusun perencanaan menjadi hal penting dalam melaksanakan kegiatan apapun. Nah, di sini pengarangnya yaitu Reni pada tahun 1993, halaman 14. Jadi terdapat 3 poin untuk body note ini. Nama pengarang, tahun, dan juga halaman. Kemudian yang untuk footnote. Footnote ini adalah sebuah keterangan yang dicantumkan pada margin bawah pada halaman buku, atau biasanya dicetak dengan huruf yang lebih kecil daripada huruf di dalam teks guna menambahkan rujukan uraian di dalam makalah atau buku. Metode penulisannya yaitu penulisan footnote, ditulis atau diketik dengan ukuran yang lebih kecil. Lalu penulisan catatan kaki atau footnote ini menggunakan spasi. Nomor footnote agak diangkat sedikit di atas baris biasanya. Kemudian awal penulisan footnote selalu diawali dengan tulisan yang menjorok ke dalam atau sama dengan 1 saat memulai baris baru. Kemudian nama pengarang ditulis menurut urutan nama aslinya. Lalu menulis nama pengarang harus lengkap dan jelas. Pengarang dan jumlahnya lebih dari 3 biasanya ditulis juga dengan DKK. Lalu jika catatan kaki mengacu pada sumber yang sama dalam 2 nomor berturut-turut, tidak perlu ditulis dengan lengkap identitas yang sama, namun cukup dicantumkan IBIT. Kemudian jika sumber yang sama dipakai dalam nomor yang tidak berurutan atau melompati catatan kaki yang nomor lain, cukup tulis object. Kemudian yang untuk endnote. Endnote ini yaitu bentuk penulisan referensi yang diletakkan pada bagian akhir suatu karya ilmiah, tepatnya sebelum daftar pustaka. Teknik penulisan endnote persis sama dengan footnote. Ketentuan yang berlaku dalam footnote juga berlaku untuk endnote, termasuk ketentuan untuk penulisan daftar pustakanya. Lalu perbedaannya, endnote ini diletakkan pada bagian akhir suatu karya tulis ilmiah. Selanjutnya, yaitu kita masuk kepada aturan penulisan dari berbagai sumber. Yang pertama yaitu sumber apa. Sumber apa ini
yaitu gaya penulisan daftar pustaka yang dikeluarkan oleh organisasi apa. Daftar pustaka diurutkan secara alfabet berdasarkan nama belakang penulis dan juga judul. Kemudian nama depan penulis ditulis dengan inisial. Jika ada nama penulis yang sama dengan daftar pustaka, maka ditulis berurutan dari tahun yang sama. Kemudian format penulisannya yaitu penulis, titik, dalam kurung tahun, titik, judul artikel, titik, nama jurnal, titik, volume, titik, halaman, titik, diakses dari URL. Kemudian contohnya di sini Kim, C, Mirusmonov, Lee, kemudian dalam kurung 2010, an empirical examination of factor influencing the intention to use mobile payment computer in human behavior. Nomor volumenya yaitu 26, 310 sampai 322. Diakses dari http www.sciencedirect.com. Kemudian untuk fun cover ini terbagi untuk jurnal, yaitu ditulis nama autor maksimal 6, selanjutnya digantikan dengan et al. Kemudian nama jurnal ditulis dengan versi singkat, abbreviation name tanpa menggunakan tanda titik setelah singkatan. Tahun ditulis tanpa disertai bulan dan tanggal. Nomor halaman ditulis versi singkat, contohnya 563 sampai 653 sampai 659 ditulis menjadi 653 sampai 9. DOI ditulis berupa URL HTTP dan tidak diakhiri dengan tanda titik. Contohnya yaitu Leuhead JB Baker MC, Introduction to Veterinary Science, Clayton Part NY, .2 Thomson Delmar Learning tahun 2005. Selanjutnya kita masuk kepada poin fungsi referensi. Fungsi referensi ini yang pertama yaitu untuk memperkuat argumentasi. Itu bahan untuk dapat menunjang suatu argumen ataupun teori yang dikemukakan dalam bentuk tulisan. Lalu untuk adanya rujukan atau sumber ini untuk menghindari plagiarisme atau penghalang dari suatu tindakan plagiat atau hasil karya milik orang lain. Kemudian adanya referensi ini yaitu untuk menghargai karya orang lain dengan mencantumkan referensi sebagai penghargaan dari karya orang tersebut. Kemudian untuk memberikan informasi kepada para pembaca. Jadi adanya referensi ini agar jelas dari mana sumber atau tulisan itu didapatkan. Kemudian rujukan untuk informasi yang lebih kompleks. Jadi rujukan ini membentuk tujuannya yaitu memberikan informasi yang lebih kompleks dari mana tulisan tersebut diambil dan apa makna dari tulisan tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.